Pak Tua. Ayah, Berhenti berteriak. Apa-apaan kalian ini? Kamu berutang padaku 2 juta dolar. Tidak berlebihan jika aku buat perhitungan denganmu, kan? Ayo, pegang yang kuat. Ada uang, ada uang, ada uang. Aku punya uang. Aku ingat sekarang. Sisi adalah anak angkatku. Dia sangat cantik jelita. Dan dia masih seorang gadis baik-baik. Hehe, menarik juga. Masalah ini sudah diputuskan kalau begitu. aku tadinya mengira setelah diadopsi, aku bisa menemukan tempat untuk berpulang. Tapi tidak menyangka, akhirnya malah berakhir seperti ini. Tapi ya, temperamenku ini. Semua orang di kota Jiang sudah tahu. Jika di tengah jalan nanti ada masalah yang muncul, maka jangan salahkan aku. Jika aku bertindak kasar. Tenang saja. Ya, benar, benar. Begitu baru benar. Pergi. Hati-hati di jalan, hati-hati. Hati-hati di jalan ya. Pak Tua, kamu tidak apa-apa? Masih mau minum apa lagi? Masih mau minum apa kamu ini? Ibu, ayah, bagaimana bisa kalian menyerahkanku pada orang seperti Chen Guang? Apa yang kamu katakan? Kami melakukan ini demi kebaikanmu. Coba pikirkan, Tuan Chen ini adalah sosok di kota Jiang yang sangat berkuasa. Jika kamu bersamanya, maka nanti siapa lagi yang berani menindasmu? Kamu tahu ada banyak gadis muda yang sangat menginginkan berkah yang sulit didapat ini. Ya adik, lagi pula semua gadis akan menikah. Daripada menikah dengan pria tidak jelas, lebih baik menikah dengan Tuan Chen. Lihat, benarkan? Ibu, sejak aku masih kecil, makanan dan pakaian, aku hanya bisa memakai sisa dari kakak. Semua pekerjaan kasar aku yang kerjakan sendiri. Sejak usia belasan tahun, aku harus bekerja mencari uang untuk keluarga dan membiayai sekolahku sendiri. Meskipun aku sudah berkorban bertahun-tahun untuk keluarga Chu, di rumah ini, aku tetaplah orang asing. Baiklah. Baik. Kebaikan dari keluarga Chu ini akan aku bayar lunas dengan pernikahan 2 juta dolar ini. Semuanya aku kembalikan pada kalian. Cih, Chu Sisi, oh Chu Sisi, kamu pikir sudah menemukan rumah, tapi pada akhirnya tetap saja hanya menjadi korban yang bisa diserahkan kapan saja. Anda memiliki pesanan baru? Silakan periksa. Bantu aku. Aku akan bertanggung jawab padamu. Pria ini tampan sekali. Lagi pula lusa, aku akan menikah dengan Chen Guang demi utang ini. Bagaimana jika... Sakit sekali. Gawat. Semalam itu bukan mimpi. Ternyata aku benar-benar tidur dengan pria ini. Jiang Cheng, semalam aku dijebak dengan obat. Di mana kamu saat itu? Maafkan saya, Presiden Lu. Saya Cari tahu siapa gadis yang ada di kamarku semalam. Siapkan hadiah besar untuk melamarnya. baik. Presiden Lu, Karena aku sudah memilikimu, aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak boleh menikah dengan Chen Guang. Jika tidak, hidupku akan hancur selamanya. benar sekali. Ibu, Chu Sisi, wanita tak tahu malu ini ingin melarikan diri dari pernikahan. Kamu, kembalikan padaku. Aku tidak mau menikah dengan si babi Chen Guang itu. Ibu, lihat bekas merah di lehernya ini, dan juga luka di lengannya. Si manis ini ternyata sudah tidur dengan pria semalam.
Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Ibu, lihatlah. Lihatlah. Wajahnya yang tak tahu malu itu, dia benar-benar wanita murahan. Kurang ajar kamu ya, aku sudah bersusah payah membesarkanmu. Tapi kamu malah merendahkan dirimu sendiri. Besok kamu akan menikah, beraninya kamu mengkhianati calon suamimu, dan pergi bermain dengan pria lain. Apa kamu masih punya harga diri? Aku tidak melakukannya, Ibu. Aku hanya mabuk. Hanya mabuk? Sengaja naik ke tempat tidur pria lain? Aduh, Cu Sisi, kamu bahkan lebih rendah dari wanita jalanan. Mereka saja tahu cara meminta uang. Hei, apa kamu minta uang? Kamu, aku akan memberimu pelajaran. Dasar wanita kurang ajar. Sekarang, kamu sudah tidak suci lagi. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada Tuan Chen? Aku tidak bisa. Sekarang juga ikut aku ke rumah sakit untuk memperbaiki kembali kesucianmu itu. Aku beritahu kamu, aku tidak akan menikah dengan Chen Guang. Sampai mati pun aku tidak mau menikah dengan Chen Guang. Presiden Lu, ini adalah keluarga Chu. Gadis yang menghabiskan malam dengan Anda adalah putri dari keluarga Chu. Hadiah untuk lamarannya. Sudah siap? Semua sudah siap. Ayo pergi. Ibu-ibu, aku mohon padamu. Aku tidak ingin menikah dengan Chen Guang. Aku mengasihanimu, lalu siapa yang mengasihaniku? Pengorbananku selama 20 tahun ini? Dasar kamu anak tidak tahu diuntung. Kamu tidak mau menikah, kan? Maka hari ini, aku akan memaksamu sampai kamu mau menikah. Aku. Halo. Hei, hentikan. Dia adalah putri angkat kami. Kalau kau melukainya, dia tidak akan berharga lagi. Ayah, aku mohon padamu. Bisakah ayah membujuk ibu? Aku tidak mau menikah dengan Chen Guang. Ayah. Aku juga tidak punya pilihan lain. Kenapa kau banyak bicara dengannya? Seret dia ke dapur dan kunci dia di sana. Besok hari pernikahan, jangan sampai dia melarikan diri. Dia tidak akan bisa kabur. Awasi dia dengan ketat. Permisi. Apakah putri keluarga Chu ada di rumah? Siapa kalian? Ada urusan apa mencari putriku? Nyonya, putri Anda tadi malam sudah bersama Presiden Lu kami dan memiliki hubungan istimewa. Presiden Lu datang khusus untuk melamar. Ini adalah beberapa hadiah dari Presiden Lu kami. Ini. Cu Sisi wanita kejam ini benar-benar beruntung. Ternyata bisa berhubungan dengan orang kaya. Namun sekarang keberuntungan ini menjadi milikku. Halo, akulah wanita yang Anda cari. Presiden Lu kami sebenarnya ingin datang sendiri untuk melamar, tapi ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada kami, Anda boleh mengajukan permintaan apapun. Emas batangan. Emas batangan. Siapa mereka? Apa mereka salah masuk rumah? Ayah, aku disukai oleh seorang pria kaya. Besok pernikahan akan diadakan di Hotel Grand Danau Angsa. Hotel Grand Danau Angsa? Sepertinya pernikahan Chen Guang juga diadakan di sana. Benar sekali. Gawat, kalau Presiden Lu sampai mengenali bahwa aku bukan wanita malam itu, bagaimana ini? Ibu, aku ingin mengadakan pernikahan gaya tradisional. Saat itu tiba, biarkan aku dan Sisi muncul dengan memakai penutup kepala. Ide yang sangat bagus. Besok 2 pernikahan diadakan bersamaan, tidak hanya menghemat biaya perjamuan, tapi juga bisa mendapatkan 2 kali lipat uang hadiah. Ini yang disebut dengan apa? Kebahagiaan ganda. Bagus, bagus sekali. Cu Sisi, sejak kecil kau selalu lebih unggul dariku, tapi sekarang kau malah harus menikah dengan pria kasar. Di pernikahan besok, aku pasti akan membuatmu sadar bahwa bagi wanita, menikah dengan pria kaya adalah hal yang paling penting. Iring-iringan mobil Maybach? Gadis keluarga Cu ini. Menikah dengan keluarga kaya mana dia? Keluarga mempelai pria ini kaya sekali. Keluarga Cu malah mengadakan 2 pernikahan sekaligus. Apa dia tidak takut pihak pria akan tidak senang? Aku datang untuk menjemput pengantin. Chen Guang ini benar-benar preman? Keluarga Chu apa tidak takut? Putrinya akan dihajar setiap hari setelah menikah nanti? Kamu tidak tahu ya? Aku dengar Tuan Cu berutang $2 juta pada Chen Guang. Kelihatannya saja menikahkan putri, tapi sebenarnya dia menjual putrinya untuk melunasi utang. Ada kejadian seperti itu? Tentu saja, Hei,
kalian ini sedang membicarakan apa sih? Selamat Tuan Chen. Mana mungkin aku berani? Selamat ya Tuan Chen. Mobil-mobilnya sudah datang? Putri tertua keluarga Chu ini ternyata bukan wanita biasa ya. Dia bisa mendapatkan pria kaya raya seperti itu. Adik, acaranya lumayan juga ya. Aku tahu, kamu datang untuk menikahi putri sulung mereka kan? Aku menikahi putri kedua. Nanti kita akan menjadi saudara ipar. Perkenalkan, aku adalah Chen Guang. Nanti, aku memanggilmu kakak ipar. Kamu memanggilku Tuan Chen. Kita panggil sesuai keinginan masing-masing. Bagaimana? Bagaimana bisa keluarga Chu menikahkan putrinya dengan orang seperti ini? Halo, namaku adalah Lu Yuan. Jabat tangan. Tidak usah saja. Lu Yuan? Orang kaya baru dari desa mana ini? Aku belum pernah dengar nama itu. Bocah ingusan, tidak punya kemampuan, tapi gayanya selangit. Aku akan lihat hari ini, bagaimana kamu mencoba menyaingiku. Jalan. Wah, kedua menantu sudah datang. Kami juga baru saja siap, belum sempat menjemput pengantin. Mohon maaf sekali, mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Aku juga baru sampai. Halo Bibi, namaku Lu Yuan. Kamu adalah presiden Lu yang dibilang Sisi itu ya? Baguslah sudah datang, baguslah kalau begitu. Pengantin wanitanya juga sudah siap. Jangan minum terus. Cepat jemput putrimu keluar. Lihatlah. Lihat sisi sayangku ini. Setelah berdandan, dia jadi makin cantik. Di antara mereka berdua, sebenarnya, yang mana wanita yang akan kunikahi? Sepertinya dia. Sesuai janji, aku datang untuk menikahimu. Suara ini, kenapa terasa begitu akrab? Chu Sisi, sadarlah. Tuan Chen adalah suamimu. Sejak kecil kamu selalu suka merebut barang-barangku. Apa sekarang kamu berani merebut kakak ipar juga? Sejak kecil, barang yang kupakai adalah barang sisa yang tidak kamu mau. Kapan aku pernah merebut barangmu? Kamu. Tampan sekali pria kaya ini. Maaf ya, tadi wajah kalian tertutup kain merah. Aku jadi tidak mengenalimu. Ayo kita pergi. Jangan berlagak. Bukankah dia hanya orang kaya baru? Sok merasa jadi bos besar ya? Cui. Sayangku Sisi, ayo kita pergi juga. Jangan sampai melewatkan waktu baiknya. Sabar. Chu Sisi, kamu harus bersabar. Begitu pernikahan selesai, kamu tidak akan ada hubungannya lagi dengan keluarga Chu. Mari kita sambut pasangan pengantin kita dengan penuh kebahagiaan. Memasuki ruangan. Keluarga Chu ini benar-benar kejatuhan rezeki nomplok ya. Putri sulungnya menikah dengan bos besar dunia bisnis. Putri bungsunya menikah dengan penguasa hebat Tuan Chen. Setelah ini hidupnya pasti akan sukses besar. Benar sekali, kan? Chu Sisi, di seluruh acara pernikahan hari ini, bahkan pembawa acaranya pun orangku, aku akan membuat reputasimu hancur hari ini dan membuatmu menanggung malu selamanya di kota Jiang. Saat ini, pasangan pengantin sudah berdiri di atas panggung kita. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita segera masuk ke sesi penyerahan mas kawin. Pak Chu, ayah mertua, aku selalu memegang ucapanku. Ini cek senilai 2 juta dolar untuk Bang Jiang Cheng. Lihatlah, 2 juta dolar. Tidak salah lagi memang Tuan Chen sekali memberi langsung 2 juta dolar. Yang satunya kulihat juga sangat kaya, tidak tahu berapa banyak yang akan dia berikan. Tuan-tuan sekalian, upacara pernikahan keluarga Chu kami memang agak berbeda dari tempat lain. Jika ingin berhasil menikahi pengantin wanita, kalian harus melewati 3 rintangan. Rintangan pertama dinamakan langkah menuju kesuksesan, yaitu meminum seteguk air cucian kaki pengantin wanita, baru bisa dianggap lulus. Ayo, bawakan baskomnya.
Aku juga orang kota Jiang. Kenapa aku tidak pernah mendengar peraturan seperti ini? Benar, aku juga tumbuh besar di kota Jiang sejak kecil. Kenapa aku tidak pernah mendengar ada aturan seperti itu? Apa kalian masih belum paham? Ini jelas-jelas keluarga Chu melihat menantu kaya ini punya banyak uang, jadi mereka ingin menipunya. Aduh, menantuku, kamu tidak tahu apa-apa. Hal ini adalah tradisi keluarga Chu kami. Dulu saat ayah mertuamu menikahiku, dia bahkan menghabiskan satu baskom besar penuh. Bagaimana kalau aku tidak mau minum? Aduh, tidak minum juga tidak apa-apa, tapi maharnya, coba kamu lihat. Hahaha. Jadi, intinya tetap masalah uang. Kalau kamu memang benar-benar tidak mau minum, maka kita terpaksa menggunakan sedikit uang sebagai pertanda baik. 8.888.000 dolar ini, apa sudah cukup? Aku benar-benar baru melihatnya sekarang. Melewati 3 rintangan saja menghabiskan uang sebanyak itu. Aku beritahu kamu ya, dalam urusan pernikahan, ada trik di dalamnya. Seandainya aku yang harus melewati 3 rintangan, aku jamin, tidak akan keluar uang sepeser pun. Kamu itu harus banyak belajar dariku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pernikahan hari ini? Keluarga Chu malah membiarkan putrinya menikah dengan sampah seperti dia. Kenapa gelang di tangannya terasa sangat akrab? Baik, karena kakak ipar sudah berhasil melewati 3 rintangan, apa kalian semua ingin melihat adik ipar melewati 3 rintangan lagi? Cepat bawakan air cuci kaki adiknya, kita ingin melihat mereka melewati 3 rintangan. Lewati 3 rintangan. Ayo, lewati 3 rintangan. Lewati 3 rintangan. Lewati 3 rintangan. Lewati 3 rintangan. Dasar kamu MC. Hei, apa kamu tahu caranya memandu acara pernikahan? Cepat kamu pergi dari sini. Pergi, pergi, pergi. Cepatlah pergi. Sebenarnya putri kecilku dan Tuan Chen itu memang jatuh cinta pada pandangan pertama. Putriku sudah bilang, kami sama sekali tidak butuh mahar. Sebagai ibunya, aku tidak mungkin hanya karena masalah mahar, malah melarang putriku menikah, kan? Apa? Tidak perlu rintangan. Dan juga tidak butuh mahar. Apa? Tanpa mahar? Malah membayar? Kenapa? Wanita cantik ini apa dia sudah buta? Benar sekali. Menurutku keluarga Margalu tuh salah pilih. Padahal di antara kakak beradik itu, sang adik jauh lebih cantik daripada kakaknya. Kamu tahu apa? Kakakku itu punya pesona pria, tidak seperti si Margalu itu. Dasar orang kaya baru, hanya tahu menghamburkan uang, hartanya pasti akan segera habis olehnya. Apa yang dia katakan itu benar? Aku. Apa yang kau bicarakan? Sisi, apa perkataan ibu salah? Haha. Cu Sisi, jangan lupa, kamu masih berutang budi pada keluarga kami selama 20 tahun. Hari ini jika kamu membuat Tuan Chen marah, sampai pernikahan ini tidak bisa berlanjut, tanggung sendiri akibatnya. Aduh. Semuanya, aku Shen Meifang, adalah orang yang sangat menepati janji. Masalah ini, bukan aku yang menentukannya, biar putriku Sisi mengatakannya sendiri pada kalian. Haha. Aku. Cepat katakan. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku tidak meminta mahar sepeser pun. Aduh, Sisi sayangku. Haha, tenang saja. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia ini. Hahaha. Aduh, sayangku. Ini namanya sukarela? Ini namanya ditaklukkan oleh pesona? Kenapa mau berciuman saja sampai ingin muntah begitu? Dengan wajah Chen Guang yang seperti itu, kalau dia menciummu, makanan kemarin saja pasti keluar lagi. Jangan cium aku. Apa yang kalian bicarakan? Apa maksudnya ini? Ini, oh, aduh, ini pengantin wanitanya malu. Tuan Chen, lihat Sisi sudah sangat malu. Jangan melakukannya di depan umum untuk berciuman. Nanti kalau sudah pulang ke kamar pengantin, kalian bisa melakukannya sepuasnya. Baik, pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Ayo cepat mulai upacaranya, aku sudah tidak sabar lagi. Gelang ini, dia adalah wanita malam itu. Tunggu dulu. Bukan bermaksud bicara begitu. Kakak ipar, ada apa lagi sih? Jika wanita di malam itu adalah dia, maka aku tidak salah menikahi orang, kan? Aku harus memastikannya. Karena dia akan segera menjadi adik iparku. Sebagai kakak ipar, aku akan memberinya angpau. Berapa isi angpaunya? 2 juta dolar. Ini. Kalau begitu, akan aku terima dengan senang hati. Uang ini bukan untukmu, melainkan untuknya. Syukurlah. Selama ada uang ini, aku tidak perlu menikah dengan Chen Guang lagi. Gelang itu. Apa mungkin Presiden Lu menyadari bahwa yang ada di kamarnya malam itu adalah Cu Sisi? Presiden Lu? Ternyata, kedua kakak beradik ini masing-masing punya satu gelang yang sama. Sepertinya aku sudah salah paham. Bu, ini angpau besar dari suamiku untuk adikku. Kenapa ibu tidak segera menyimpankannya untuk dia? Iya, benar. Aduh, benar juga. Haha. Biar ibu simpan dulu untuk Sisi. Ini angpau dari kakak ipar untukku. Atas dasar apa ibu menyimpannya untukku? Atas dasar aku sudah membesarkanmu selama 20 tahun. Aduh, Sisi.
Meskipun kamu bukan putri kandungku, tapi aku sudah menganggapmu seperti putri kandungku sendiri. Aku tidak pernah menelantarkanmu, kan? Lihatlah sekarang, aku hanya ingin membantunya menyimpan uang ini dulu, tapi dia malah tidak mau. Coba kalian semua katakan, apa aku baru saja membesarkan orang yang tidak tahu budi? Adik perempuan ini kelihatannya polos sekali, tapi kenapa dia tidak punya hati nurani? Benar sekali, uang orang tuanya itu bukankah nanti akan jadi miliknya sendiri juga? Anak angkat memang tetap anak angkat, sama sekali tidak memikirkan keluarganya sendiri. Lupakan soal biaya selama 20 tahun lebih, bahkan jasa membesarkannya pun jauh lebih berharga daripada 2 juta dolar ini. Benar-benar orang yang gila harta. Kalian tahu apa? Jasa keluarga Chu sudah lama aku lunasi. Kalian tidak dengar? Itu amplop merah dari kakak iparku untuk istriku, bukan uang hantaran pernikahan. Jadi tentu saja itu harus kami yang simpan. Siapa di antara kalian yang keberatan? Siapa yang keberatan? Ayo maju ke depan. Tidak bisa. Dengan 2 juta dolar ini, Chu Sisi bisa menebus dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan uang itu jatuh ke tangannya. Aduh Tuan Chen, Anda belum tahu ya, wanita ini sama sekali tidak pantas diberikan uang sebanyak itu. Jangan lihat wajahnya yang tampak lugu itu, seperti kelinci putih kecil. Sebenarnya, kemarin dulu dia tidak pulang semalaman, dan kemarin pagi baru keluar dari Hotel Jiangcheng. Semalam dia juga ada di Hotel Jiangcheng. Apa yang kamu katakan itu benar? Adik ipar ini kelihatannya saja polos, ternyata aslinya sangat tak tahu malu. Aku benar-benar salah menilainya, aduh. Kenapa? Kamu masih punya harapan padanya? Aduh Tuan Chen, lihatlah apa yang Anda katakan. Meskipun aku punya 800 nyawa pun, aku tidak akan berani membohongi Anda. Aku tidak begitu. Semalam aku hanya... Wanita hina, beraninya kamu mengkhianatiku. Apa kamu sudah bosan hidup? Tuan Chen, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Biar ku beritahu ya. Dengan keadaan wanita ini sekarang, uang maharnya tidak layak lagi 2 juta dolar. Aduh, Tuan Chen, kami juga merasa dirugikan. Mana aku tahu kalau wanita tidak tahu malu ini, ternyata dia mengkhianatimu dan mencari pria lain di luar sana. Kami juga tidak bersalah dalam hal ini. Tuan Chen, wanita jahat seperti Chu Sisi ini merendahkanmu. Dia lebih memilih memberikan kesuciannya kepada pria asing yang tidak jelas identitasnya daripada memberikannya padamu. Apa menurutmu aku tidak sebanding dengan pria asing itu? Bukan begitu, aku terlalu banyak minum semalam. Sudah tahu akan menikah dengan Tuan Chen keesokan harinya. Kenapa kamu malah pergi minum? Bahkan mencari pria lain? Bukankah kamu memang ingin pria simpanan itu memilikimu? Mungkin saja, kamu sendiri yang memohon kepadanya. Dasar wanita tak tahu malu. Aku akan memeriksa keadaanmu sekarang. Jika kamu ternyata sudah tidak suci, kalian keluarga Chu bersiaplah untuk membayar ganti rugi. Jangan mendekat. Kenapa? Sialan. Kamu adalah calon istriku. Pria asing itu boleh menyentuhmu. Tapi aku tidak boleh. Biar ku beritahu kamu Chen Guang. Sedari awal aku memang tidak ingin menikahimu. Mereka melakukan pernikahan transaksional. Omong kosong. Dasar wanita jahat, jelas-jelas kamu sendiri yang mendekatinya tanpa malu, karena kamu merasa Tuan Chen punya harta dan kekuasaan. Sekarang kamu bilang kami yang memaksamu. Jangan banyak bicara lagi. Sekarang juga kita akan masuk ke kamar pengantin. Jika aku mendapati kamu sudah tidak suci lagi, kalian keluarga Chu akan tamat. Berhenti. Ada apa, Bos Lu? Apa otakmu sedang bermasalah? Ini urusan aku dengan istriku. Apa hubungannya denganmu? Tenanglah, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Orang yang ingin kunikahi adalah kamu. Apa? Wah, luar biasa. Kakak ipar ingin menikahi adik iparnya. Ini pasti adik iparnya, dia jauh lebih cantik dari kakaknya. Dia berubah pikiran di saat terakhir. Orang kaya ini, mainnya memang gila. Bagus sekali. Kakak ipar, tolong jangan bercanda lagi. Hei dengar, menantu, kamu itu, kakak iparnya, orang yang kamu nikahi itu Xiaoyin. Seberapa kaya pun kamu tidak bisa menikahi 2 orang sekaligus. Anak orang kaya ini, tidak mungkin dia menyadari bahwa yang bersamanya malam itu adalah Chu Sisi, kan? Tidak boleh? Aku benar-benar tidak bisa melepaskan kesempatan emas ini begitu saja. Aku bilang ya, kakak ipar yang kaya, kamu tidak salah kan? Hei, meskipun wanita ini sekarang sudah tidak suci lagi, dia sudah tidak bersih. Hei, dia itu tetap milikku. Duh, tiba-tiba kamu mau menikahi adik iparmu. Ini benar-benar melanggar aturan kan? Sebelum kamu bertindak, aku sarankan kamu pikirkan baik-baik konsekuensinya. Konsekuensi? Kamu pikir hanya karena punya sedikit uang, kamu benar-benar merasa seperti seorang raja? Aku kalau melakukan sesuatu, tidak pernah memikirkan konsekuensinya. Bukankah kamu ingin melindunginya? Aku ingin lihat, apa kamu benar-benar bisa melindunginya? Beraninya kamu. Beraninya kamu memukulku? Aku akan menghabisimu hari ini. Sudah kukatakan, dia pasti akan kulindungi. Kenapa kamu melindungiku?
Hari ini adalah pernikahanmu. Kamu tidak seharusnya ditindas seperti ini. Benar juga, di hari pernikahan begini, hari yang seharusnya bahagia, bagaimana bisa jadi berantakan seperti ini? Itu juga bukan urusan Presiden Ulu gitu. Dia pasti menyukai adik iparnya dan ingin memilikinya. Tentu saja, semakin kaya orang, semakin aneh seleranya. Kalau tidak, untuk apa dia mencari uang sebanyak itu? Baik, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa melindunginya hari ini. Suka jadi pahlawan, ya? Hari ini akan kubuat kamu merasakannya. Aku ingin lihat, apakah kepalamu lebih keras atau tongkatku yang lebih kuat? Aduh, gawat. Chen Guang sepertinya benar-benar marah. Ini. Tempat pernikahan ini jangan-jangan akan berakhir di tangan polisi? Orang yang kasar seperti itu pasti sangat berbahaya. Chen Guang ini Termasuk orang yang sangat nekat. Tongkat pemukulnya itu sudah memakan banyak korban. Kalian orang kaya, bukankah sangat menghargai nyawa? Hari ini adalah hari besarku. Aku sebenarnya tidak ingin ada keributan. Begini saja, kamu berlutut dan bersujudlah 3 kali padaku. Segala hal yang terjadi hari ini akan kuanggap tidak pernah terjadi. Bagaimana? Orang yang bisa membuatku berlutut, Kota Jiang belum ada di dunia ini. Kakak ipar, sepertinya kamu sudah membulatkan tekad untuk merebut adik ipar ini. Ya. Aku benar-benar heran. Apa hebatnya wanita ini? Sampai kamu melindunginya seperti ini. Hanya $2 juta, biar aku yang membayarnya. Pernikahanmu dengannya dibatalkan. $2 juta? $2 juta tidaklah cukup. Utang keluarga Chu padaku sekarang adalah $5 juta. Ada apa ini? Ini... Kamu mau menaikkan harga sesuka hatimu ya? Menaikkan harga? Chu Mingqiang, dulu kamu sendiri yang menandatangani kontrak denganku. Hah? Aku hanya bertindak sesuai kontrak. Apa ini yang kamu sebut menaikkan harga? Bukannya aku hanya berutang $1 juta padamu? Kenapa sekarang jadi $5 juta? Ini bahkan lebih mahal daripada lintah darat. Perjanjian ini tidak sah. Jangan banyak bicara. Memangnya kamu siapa yang menentukan sah atau tidaknya? Kalau mau selamat, tetaplah diam. Baik. Untungnya pria pilihanku tidak seperti ayahku yang tidak berguna ini. Bagaimana? Hah? Kakak ipar? Aku ini bukan orang yang gila harta. Begini, angpau $2 juta, kamu berikan begitu saja. Jadi $5 juta ini tidak banyak kan? Apa cukup? Dengan aku memberimu $5 juta, maka dia tidak perlu menikah denganmu? Tentu saja. Aku Chen Guang berbisnis selalu memegang 2 hal. 1. Kejujuran. 2. Tetaplah kejujuran. Baik, uang ini akan aku bayar. $5 juta lagi? Presiden Lu ini kaya sekali. Sudah aku bilang kan, pasti dibayar. Presiden Lu sudah bertekad untuk membatalkan pernikahan ini, pasti agar bisa menikah dengan adik iparnya. putri bungsunya jauh lebih cantik daripada putri sulungnya. Kamu boleh meragukan kepribadian orang kaya, tapi jangan pernah ragukan selera mereka. Jangan. Sekalipun uang ini harus dibayar, seharusnya bukan kamu yang membayarnya. Chen Guang. Baru saja, keluarga Chu juga merampas $2 juta yang diberikan Lu Yuan kepadaku. Benar sekali. Aku hampir saja tertipu oleh mereka. Begini Ibu Mertua. Sekarang Anda sudah menjadi orang kaya. Hutang Anda padaku, bukankah sudah saatnya dibayar? Tuan Chen, kamu jangan sampai mau diprovokasi oleh wanita tak tahu malu ini. Kakak ipar, $2 juta tadi itu untukku. Benar kan? Ternyata, dia ingin memancing Chen Guang yang merupakan sumber masalah ini ke arah keluarga Chu. Cukup cerdas juga. Kalau begitu mari kita lihat dulu. Jangan sampai merusak rencana balas dendamnya. Tentu saja, itu kuberikan untukmu. Kamu bebas menggunakannya. Kamu dengar itu, Chen Guang? Jika kamu bisa mendapatkan cek itu, maka $2 juta ini akan menjadi milikmu. He, dasar wanita tak tahu malu, kamu bahkan belum menikah, tapi sudah berani memihak orang luar, benar kan? Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa pernikahan hari ini adalah bukti aku dan keluarga Chu kalian sudah memutuskan hubungan? Begini Ibu Mertua, sebaiknya Anda patuh saja dan serahkan uangnya. Kalau tidak, tongkatku ini bisa membuatmu merasa sangat kesakitan. Xiao Yin, cepat pikirkan caranya, $2 juta ini sangat sulit didapatkan, jangan sampai hilang begitu saja. Chen Guang, kamu, jangan bicara sembarangan. $2 juta ini adalah milik keluarga Chu. Benar, itu milik keluarga kami. Chen Guang, seingatku, $2 juta milik keluarga Chu. Jika dihitung dengan bunga sekarang,
Seharusnya lebih dari 2 juta dolar kan? Bukan. Kamu. Hehe, Xiao Sisi. Aku mulai agak menyukaimu. Dengar tidak? Pernikahanku hari ini jadi berantakan. Ini semua kesalahan kalian. Keluarga Chu sendiri. Aku. Sekarang kalau memberiku 5 juta dolar, sepertinya sudah tidak cukup lagi. Harus ditambah dengan mahar putri sulungmu, sebesar 8.888.000 dolar. Ini bukankah tinggal? Kita bulatkan saja, 15 juta dolar. Apa? 15 juta dolar. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Aduh, aku. Gadis sialan, apa kamu ingin membuat keluarga Chu bangkrut? Baru kamu merasa puas. Utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Karena kalian ingin menyerahkanku kepada Chen Guang, maka tidak masalah jika aku menagih semuanya sekarang, kan? Dasar anak tidak tahu diri. Memang benar, keluarga Chu pernah berjasa padaku. Saat aku luntang-lantung di jalanan, kalian mengadopsiku, sehingga aku bisa tumbuh dewasa dengan baik. Iya, bagaimanapun, keluarga Chu sudah membesarkannya begitu lama, apa yang dia lakukan ini benar-benar tidak tahu balas budi? Keluarga Chu demi mendidiknya juga sudah menghabiskan banyak uang. Tidak disangka pada akhirnya malah membesarkan sosok yang tak tahu terima kasih seperti itu. Omong kosong. Hei, dasar wanita sialan. Beraninya kamu bicara begitu? Sejak aku masuk SMA, aku tidak pernah memakai sepeser pun uang keluarga Chu. Aku belajar sangat keras, hanya untuk mendapatkan beasiswa, agar bisa membantu keuangan keluarga. Setelah pulang sekolah, aku harus bekerja di minimarket, untuk membiayai hidupku sendiri. Jangankan 18 tahun, sejak usia 16 tahun, aku tidak pernah lagi memakai sepeser pun uang keluarga Chu. Tiap sen yang aku hasilkan, semuanya kuberikan pada keluarga Chu. Katakan padaku, apa itu bukan cara membalas budi? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, gadis Sisi ini sejak kecil sangat tahan banting. Katanya setelah lulus, gaji bulanannya bisa mencapai 20 atau 30 ribu dolar. Lagi pula, waktu dia kecil dia selalu memakai baju bekas kakaknya. Cara keluarga Chu membesarkannya benar-benar tanpa mengeluarkan usaha sama sekali. Dasar gadis kurang ajar. Dulu, seharusnya aku membuangmu ke padang salju, biar kamu kedinginan sampai tiada. Shen Meifang, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu menampungku hanya untuk mencarikan teman bermain bagi putrimu saja. Kamu. Sayangnya, putrimu ini tidak berguna. Meskipun punya adik yang rajin belajar, dia tetap saja tidak bisa diandalkan. Chu Sisi, siapa yang kamu sebut tidak berguna? Siapapun yang merasa, dialah yang tidak berguna. Lihat saja, aku akan mencabik mulutmu. Cukup. Aku tidak punya ibu waktu untuk peduli kalian berguna atau tidak. Cepat kembalikan uangnya. Kalau tidak kembalikan uang, pernikahan hari ini, tak seorang pun ibu yang bisa melangsungkannya. Kalian keluarga Chu bukankah ingin panjat sosial? Sekarang sudah ada seorang menantu kaya yang bisa mengeluarkan angpau beberapa juta dolar dengan mudah. Kenapa? Masih takut tidak bisa mengeruk keuntungan nanti? Kenapa di matanya aku jadi seperti orang kaya baru? Perkataan wanita hina itu ada benarnya juga. Asalkan bisa menikah dengan Presiden Lu dengan lancar, aku akan jadi istri presiden direktur nanti. Ibu, bagaimana kalau kita kembalikan uangnya pada Chen Guang dulu? Apa kamu gila? Kamu anak yang tidak berguna, mana ada ceritanya sesuatu yang sudah digenggaman, malah dilepaskan begitu saja? Bukankah kita sudah sepakat untuk menyerahkan Chu Sisi wanita? Tak tahu malu itu kepada Chen Guang, agar utang kita dianggap lunas? Bu, perkataan wanita tak tahu malu itu ada benarnya. Asalkan aku bisa menikah dengan Lu Yuan, aku akan menjadi nyonya presdir. Ibu tidak percaya pada putrimu ini, tentang kemampuanku memikat pria untuk keuntungan kita? Bu, jangan sampai kita kehilangan hal besar hanya demi keuntungan kecil saja. Kenapa kalian malah bertele-tele? Cepat kembalikan uangnya. Kalau tidak, aku akan membuat kekacauan di sini. Tunggu sebentar. Baiklah, kali ini, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Tapi, jika kamu tidak menghasilkan 100 juta dolar untukku, aku akan memberimu pelajaran keras. Tuan Chen, sikap kami tadi kurang baik, tolong jangan marah ya. Jangan banyak bicara, cepat berikan uangnya. Kalau tidak, aku hancurkan tempat ini. Baik. Tunggu dulu. Tuan Chen, saya ingin memastikan, jika saya melunasi utangnya, Anda tidak akan mencampuri urusan pernikahan ini lagi, kan? Aku sudah lama melanglang buana, dan aku memegang teguh satu hal. Kejujuran. Baik. Sekarang aku akan membayar utangnya. Keluarga-keluarga Chu, kami tidak berutang lagi padamu. Lalu, apakah pernikahanku bisa dilanjutkan sekarang?
Jadi sekarang pernikahannya, apakah bisa dilanjutkan? Lanjutkan. Presiden Lu, masalah keluarga kita sudah terselesaikan. Pernikahannya, ayo lanjutkan. Semuanya, tidak ada apa-apa ya. Silakan nikmati hidangannya, pernikahan kita ini akan tetap berlanjut. Presiden Lu, ayo ke sini, lewat sini, haha. Lihat istriku, ternyata kamu memang hebat. Aku sudah menagih utang begitu lama, tapi keluarga Chu tetap saja tidak mau bayar. Begitu kamu turun tangan, uangnya langsung kembali dengan patuh. Sepertinya, keluarga Chu sudah bertekad bulat untuk mengandalkan Presiden Lu sepenuhnya, meski lokasi acaranya sudah kacau balau, pernikahannya masih tetap dilanjutkan. Tentu saja, bukan? Beberapa juta dolar sudah dikeluarkan? Pasti, demi mempertahankan menantu kaya itu. Pikiran orang kaya memang luar biasa. Padahal di sini sudah kacau seperti ini, masih saja terpikir untuk menikah. Ayo, kita lanjutkan pernikahannya. Chen Guang, pertunangan kita sudah berakhir. Alasan aku menyetujui pertunangan itu adalah karena keluarga Chu berhutang uang padamu. Sekarang uangnya sudah lunas. Chu Sisi, pernikahan kontrak ini, itu melanggar hukum. Kapan aku setuju menjadikanmu jaminan hutang? Bukankah kita berpacaran atas dasar cinta? Apa maksudmu? Sosok berkuasa yang ingin didekati keluarga Chu, mana mungkin aku melewatkannya? Asalkan aku menjadi kerabat Presiden Lu, kelak uang ini tidak akan pernah habis. Sayang, hari ini adalah hari bahagia kita. Aku beritahu ya. Kesepakatannya dibatalkan. Aku tidak akan menikahimu. Kesepakatan apa? Hah? Bukankah kita saling menyukai? Dasar kamu licik. Dasar wanita tak tahu malu. Beraninya kamu menggunakan tangan Chen Guang untuk menjebakku? Mana mungkin aku melepaskanmu begitu saja? Tuan Chen, Sisi, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Pernikahan ini harus tetap berlanjut. MC, Dengarlah ibu mertua. Lihatlah apa yang dikatakan Sisi ini. Dia bersikeras bilang dirinya dijual hanya untuk menikah denganku. Ini. Tidak ada hal seperti itu. Kamu benar-benar. apa? Sisi, apa yang kau bicarakan? Jual beli pernikahan itu melanggar hukum loh. Bagaimana mungkin kami melakukan hal ilegal seperti itu? Hei, benar sekali. Aku ini warga negara yang taat hukum. Sisi, dulu bukankah kamu yang bersikeras ingin menikah dengan Chen Guang? Jelas-jelas kamu sendiri yang bilang. Sangat menyukai Chen Guang, pria yang punya impian seperti itu. Benar, kamu sendiri yang mengatakannya. Tuan Chen ini adalah idolaku, aku tidak mau menikah kalau bukan dengan Tuan Chen. Sisi manis, pantas saja caramu menatapku, terasa penuh dengan kekaguman. Sini, biarkan aku menciummu. Menjauh dariku. Tak kusangka meskipun dia terlihat lemah, ternyata pukulannya sangat bertenaga. Beraninya kamu memukulku? Maaf, Tuan Chen. Aku tidak sengaja. Hentikan omong kosongmu. Kalian semua lihat sendiri ya. Dia yang memulainya duluan, jadi jangan salahkan aku. Jika harus bersikap kasar padamu. Dia yang memulainya duluan, hari ini, aku harus membalasnya. Dan aku akan membuat keluarga Chu membayar biaya pengobatanku. Camkan kata-kataku. Bahkan jika Yesus datang sekalipun. Berani sekali kamu menyentuh orangku. Mereka berkelahi. Siapa sebenarnya asal-usul Presiden Lu ini? Berani sekali dia memukul Chen Guang. Sudah kena tendang, sekarang kena tampar pula. Kalau berita ini tersebar, Chen Guang tidak akan bisa menunjukkan wajahnya lagi. Kita yang duduk di barisan depan, sebaiknya lebih berhati-hati, jangan sampai terkena imbasnya. Beraninya kau memukulku. Kau benar-benar cari masalah. Aku sudah memukulmu 3 kali. Bagaimana? Apa kau belum kapok juga? Bukankah sebelumnya sudah kukatakan padamu, Chu Sisi, pasti akan kulindungi. Jangan pikir karena engkau punya sedikit uang haram, kau pikir kau siapa? Biar ku beritahu, di kota Jiang ini, selain presiden grup Lu, yang tidak bisa kulawan, orang lain bisa kuhabisi dalam sekejap. Kebetulan sekali, akulah presiden grup Lu Yuan. Jangan membual, kau pikir aku bisa kau bohongi. Kalau begitu aku adalah penguasa langit. Aduh, jangan pikir karena margamu Lu, kau bisa mengaku-ngaku, punya hubungan dengan grup Lu, dan mencari keuntungan darinya. Apa kau pernah melihat presiden grup Lu? Kalau itu, belum sempat bertemu, tapi aku sudah mengajaknya bertemu beberapa kali. Dia sedang tidak ada waktu. Kalau tidak, kami pasti sudah bertemu. Lalu bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku bukan presiden Lu yang kau maksud? Baiklah, masih mau berakting, ya? Kalau kau bisa membuktikan bahwa kau adalah presiden grup Lu, aku hari ini akan melakukannya di atas panggung ini. Aku akan merangkak seperti anjing. Kau sendiri yang mengatakannya.
Orang ini, apa dia benar-benar presiden direktur grup Lu? Bagaimana mungkin? Keluarga Lu itu adalah keluarga terbesar di kota Jiang. Masalah pernikahan sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan sendiri. Pernah dengar tentang pernikahan aliansi? Bagaimana bisa keluarga Chu sehebat itu sampai bisa menjalin hubungan dengan keluarga Lu? Memangnya kenapa? Bos-bos besar zaman sekarang. Bukankah semuanya suka menikahi gadis biasa seperti Cinderella? Ingat kata-kataku, asal kamu bisa membuktikan identitasmu, aku akan segera merangkak seperti anjing. Masuklah. Presiden Lu, prosedurnya sudah selesai. Selanjutnya, asalkan Anda dan pengantin wanita menandatangani kontrak ini, rencananya bisa segera dilaksanakan. Ini adalah kontrak pengalihan saham yang memiliki stempel resmi grup Lu. Kontrak ini bisa membuktikan bahwa aku adalah presiden direktur grup Lu, kan? Ini adalah stempel resmi grup Lu. Kamu benar-benar presiden direktur grup Lu? Apa dia ternyata benar-benar presiden direktur grup Lu? Pantas saja dia berani 5 juta dolar, 8 juta dolar dibuang begitu saja seperti air. Di kota Jiang, hanya presiden Lu yang bisa melakukan hal seperti ini. Keluarga-keluarga Chu ini benar-benar sangat beruntung bisa menjadi besan dengan presiden Lu. Kontrak ini melambangkan bahwa aku akan mengalihkan 20% saham grup milikku kepada istriku. Ini adalah janji yang paling tulus untuk calon istriku. 20% saham? Saham grup Lu? Benar sekali. Begitu kontraknya berlaku, istriku akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di grup Lu. Grup Lu? 20% saham? Pemegang saham terbesar kedua. Selain presiden Lu, itu pasti sangat banyak uangnya. Apapun yang terjadi, hari ini aku harus membuat Lu Yuan menikah denganku. Chen Guang, apa ada hal lain yang ingin kamu katakan? Bukan begitu, Presiden Lu. Ternyata itu benar-benar Anda. Maafkan ketidaktahuanku. Aku tidak segera mengenali Anda. Presiden Lu, aku tahu aku salah. Mohon ampuni saya dan biarkan saya pergi. Aku akan pergi sekarang. Segera pergi. Anggap saja aku tidak pernah datang hari ini, ya? Kamu sama sekali tidak merasa bersalah, tapi kamu tahu bahwa riwayatmu akan tamat. Jangan. Tolong jangan habisi saya. Di dunia bawah kota Jiangcheng ini, aku masih cukup terkenal. Jika Anda membiarkan saya tetap hidup, itu jauh lebih berguna daripada melenyapkan saya, kan? Aku pernah mendengarnya. Presiden grup Lu ini sangat tegas dan tanpa ampun. Sepertinya Chen Guang ini mungkin sudah tamat. Lihat betapa sombongnya dia tadi. Aku berani bertaruh, dia tidak akan bisa pergi. Lihat saja kalau tidak percaya. Grup Lu sama sekali tidak membutuhkan benalu sepertimu. Presiden Lu, uang dari keluarga Chu, aku tidak mau lagi. Akan kuberikan pada Anda. Kukembalikan pada Anda. Hari ini adalah hari bahagia Anda. Tidak baik jika ada kekerasan. Siapa bilang aku akan melakukan kekerasan? Bukankah sejak awal kamu sendiri yang mengatakannya? Asalkan aku bisa membuktikan identitasku, kamu akan merangkak seperti anjing. Aku hanya bercanda denganmu. Lihatlah ukuran tubuhku ini. Kalau aku harus merangkak, bagaimana mungkin aku bisa melakukannya? Benar kan? Tidak apa-apa. Aku bisa membantumu. Semuanya, kemari. Sudah kubilang, segala perbuatan pasti akan mendapat balasannya. Chen Guang tidak menyangka bahwa dia akan mengalami hari seperti ini, kan? Merangkak seperti anjing. Chen Guang benar-benar mempermalukan dirinya sendiri hari ini. Jangan. Presiden Lu, ini salahku karena asal bicara. Aku sungguh sudah tahu kesalahanku. Tolong lepaskan saya. Baru tahu kesalahanmu sekarang? Sudah terlambat. Aku tidak suka orang yang tidak menepati janji. Sejak awal kamulah yang sesumbar, ingin merangkak seperti anjing. Apalagi yang kalian tunggu? Bantu dia. Jangan. Presiden Lu, aku tidak akan berani lagi. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan untuk hidup. Sekarang, satu-satunya caramu adalah merangkak seperti anjing di depan semua orang. Itulah satu-satunya jalan keluarmu. Jika aku merangkak, apakah Anda akan membiarkanku pergi? Jika tidak merangkak, maka habislah kamu. Bantu dia. Aku merangkak. Aku tidak bilang tidak mau. Ini aku sedang merangkak, kan? Kapan lagi bisa melihat pemandangan seperti ini? Kita harus berterima kasih pada Presiden Lu karena sudah memberi tontonan. Kita harus merekam videonya. Jika video ini tersebar, pasti akan viral. Pasti viral sekali. Hei. Apa yang kalian rekam? Coba kalian pikirkan baik-baik.
Begitu keluar dari pintu ini, apakah kalian masih ingin tinggal di kota Jiang? Benar juga. Jika Chen Guang membuat perhitungan dengan kita nanti, bagaimana nasib kita? Bisa gawat urusannya. Lebih baik jangan direkam. Chen Guang memang tidak bisa melawan Presiden Lu, tapi untuk menghabisi kita itu perkara yang sangat mudah. Aku yakin. Video saat kamu merangkak seperti anjing pasti akan tersebar di internet. Kamu keberatan? Tidak ada keberatan sama sekali. Sekarang juga aku akan menunjukkan pertunjukan kecil untuk Anda, hehe. Aku juga percaya. Para hadirin sekalian, pasti ada sekelompok fotografer profesional yang sangat hebat, yang pasti akan memotret Tuan Chen kita dengan sangat keren. Benar kan? Benar. Bagaimana? Apa kamu puas? 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 Sangat puas. Baiklah. Presiden Lu, apakah Anda puas dengan pertunjukan ini? Bawa orang-orangmu duduk di sana. Mumpung sudah di sini, pergilah setelah selesai makan. Jongkok, kami jongkok saja tidak apa-apa. Jongkok, 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 jongkok. Jongkok. Cepat jongkok. Jangan berani-berani mendongak. Maaf ya, menangani sampah masyarakat ini. Membuang sedikit waktu. Sekarang, pernikahan dilanjutkan. Sudah aku bilang Presiden Lu itu hebat. Di hadapan Presiden Lu, si Chen Guang itu bukan apa-apa. Benar. Lagi pula, dia juga ingin memberikan 20% saham grup Lu untuk dialihkan kepada istrinya. Pria sebaik itu, kenapa bisa didapatkan oleh keluarga Chu? Putriku, ikan besar seperti Lu Yuan ini, apapun yang terjadi jangan sampai melepaskannya. Tentu saja tanpa perlu ibu beritahu. Mana mungkin aku membiarkan Lu Yuan direbut begitu saja oleh wanita tak tahu malu Chu Sisi itu. Oh Presiden Lu, Anda memang sangat hebat. Lelucon besar tadi, untung saja ada Anda. Kalau tidak, jika Chen Guang mengamuk, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Sayang, kamu benar-benar luar biasa. Bisa menjadi istrimu, aku merasa sangat bahagia. Menjauhlah dariku. Kamu membuatku muak. Maafkan aku, Presiden Lu. Aku kira Anda suka jika aku memanggilmu suamiku. Diam. Dasar wanita tak tahu malu. Itu semua hanya omong kosong belaka. Orang yang ingin kunikahi bukanlah dirimu, melainkan dia. Itu aku. Aku sudah menyuruh orang untuk memastikannya bahwa orang yang bersamaku malam itu bukanlah Cuyin sama sekali, melainkan kamu. Malam itu, kakak ipar, adik ipar, wah gila. Sudah aku bilang kan, pantas saja kakak ipar selalu membela adik iparnya. Pasti ada sesuatu di antara mereka. Hahaha. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, namanya juga orang dewasa. Malam itu, akhirnya aku tidak perlu menikah dengan Chen Guang, jadi tolong jangan bercanda lagi. Benar sekali, Presiden Lu, Sisi hanyalah gadis liar biasa. Dia sama sekali tidak pantas untuk identitas Anda yang terhormat ini. Lain halnya dengan Xiao Yin saya, dia adalah kebanggaan keluarga kami, seorang sosialita yang cukup terkenal di kota Jiang. Aku sudah bilang akan bertanggung jawab padamu. Apa kamu melupakan ucapanku? Orang yang menarikku ke dalam kamar malam itu ternyata adalah kamu. Ibu, bagaimana ini? Kita tidak boleh membiarkan si kecil Chu Sisi ini merebut Lu Yuan. Chu Sisi, dasar wanita tak tahu malu. Presiden Lu ini adalah presiden grup Lu. Kakak iparmu, mana mungkin dia menarik adik iparnya sendiri ke dalam kamar? Tepat sekali. Chu Sisi, kamu pasti sudah gila karena iri padaku kan? Pria sehebat Presiden Lu, mana mungkin melakukan hal seperti itu? Dasar orang tak tahu malu. Kamu sudah tahu hari ini hari pernikahan, tapi masih saja di luar menggoda pria asing lain. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Chu kami. Benar. Chu Sisi, apa kamu tidak punya rasa malu? Sejak kecil kamu selalu suka merebut barang-barangku. Kenapa? Sekarang kamu juga mau merebut pengantinku? Sejak kecil kamu selalu merebut milikku. Kapan aku pernah merebut milikmu? Chu Sisi, jangan pikir kami tidak tahu. Kamu sering tidak pulang ke rumah, pergi ke hotel, dan bermain dengan pria asing lainnya. Melihat wajahmu yang polos itu, kenyataannya, di belakang kami, tidak tahu betapa hinanya kelakuanmu. Kapan aku pernah tidak pulang ke rumah? Meski terkadang aku pulang larut malam, itu karena aku sedang lembur di kantor. Apa? Lembur? Baru saja, kamu bahkan mengira Presiden Lu adalah pria yang bermain denganmu, dan sekarang kamu pura-pura polos lagi?
Kalau begitu coba katakan, dari mana asal bekas-bekas di tubuhmu itu? Itu karena Baiklah, teruskan, buatlah alasan lagi. Bahkan sekarang kamu tidak bisa berbohong lagi, kan? itu karena aku lebih baik memberikan yang pertama bagiku kepada pria asing yang tampan daripada memberikannya pada si babi Chen Guang itu. Apa yang kalian lihat? Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Kalian semua dengar sendiri, kan? Dia sendiri yang mengakuinya, kalau dia di luar sana, menggoda pria asing lainnya. Aku Chu Sisi, urusan mencari pria hanya ada 0 atau tidak terhingga. Bahkan untuk yang pertama kalinya, kamu mau memberikannya pada orang asing? Bukankah itu artinya kamu sangat murahan? bukankah itu semua karena kalian ingin melunasi utang? Kalian ingin menjualku dan memaksaku menikah dengan Chen Guang. Diamlah kamu, gadis sialan. Padahal sebenarnya, kamu sendiri yang sudah gila ingin punya suami. Karena kamu melihat Chen Guang punya kekuasaan di kota Jiang, kamu ingin menjadi nyonya, maka dari itu, kamu sendiri yang ingin menikah dengan Chen Guang. Sekarang, saat melihat Xiao Yin kita menikah dengan Presiden Lu, yang jauh lebih kaya dan berkuasa dari Chen Guang, kamu malah ingin merebutnya? Chu Sisi, kamu benar-benar tidak tahu malu. Chu Sisi, wajahmu benar-benar sangat tebal. Kalau aku jadi kamu, aku sudah menyerah pada nasib dan mencari tempat untuk bersembunyi. Shen Meifang, kemampuanmu untuk berbohong terang-terangan benar-benar membuatku terkejut. Kalian semua dengar, kan? Dia langsung memanggil namaku. Aku ini ibumu. Aku tidak punya ibu sepertimu. Dasar anak tak tahu terima kasih. Keluarga-keluarga Chu kami sudah membesarkanmu selama puluhan tahun, bukan? Tunggu dulu. Biar aku pikirkan sebentar. Sudah berapa kali alur cerita ini berubah? Siapa sebenarnya yang bicara jujur? Aku dibuat bingung oleh keluarga Chu. Kalau kamu ingin tahu kebenarannya, tanya saja langsung pada Chen Guang, bukan? Tanya dia sedang mencari pelampiasan amarahnya. Aku tidak ingin mencari masalah. Shen Meifang, kamu terus-menerus bicara soal jasa membesarkan. Sebenarnya berapa banyak yang harus kubayar agar bisa melunasi jasa kalian, keluarga-keluarga Chu? Sejak aku bisa memasak, mencuci baju, mencuci piring dan memasak, semua pekerjaan kotor dan berat aku yang kerjakan. Saat aku bekerja, kalian seperti parasit, terus-menerus meminta uang dariku, sampai aku harus bekerja siang dan malam. Sejak aku mulai bekerja, semua uang yang kuhasilkan masuk ke kantong kalian, keluarga-keluarga Chu. Aku sendiri hanya bisa tinggal di kontrakan paling murah, dan apa yang kumakan pun, asal kenyang saja sudah cukup. Kamu tidak pernah mempedulikanku sekalipun. Dalam kondisi seperti ini, coba katakan padaku, bagaimana caraku membalas budi, supaya dianggap sudah melunasi jasa keluarga-keluarga Chu padaku? Meskipun begitu, bukankah kamu tetap saja pergi keluar untuk menggoda pria asing itu? Cukup. Malam itu, pria asing yang kamu temui adalah aku. Presiden lu dia? Baru saja bilang apa? Dia mengaku sendiri kalau dirinya pria simpanan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa itu kamu? Tenanglah. Selama ada aku, semua kebenaran akan terungkap ke publik. Aku akan membantumu membongkar wajah busuk keluarga Chu itu. Presiden Lu, apa yang sedang kamu lakukan? Akulah pengantinmu, orang yang seharusnya menikah denganmu. Kamu Chu Yin kan? Apa kamu tahu? Biasanya hal yang paling aku benci adalah dibohongi. Putriku, kita sudah tidak punya jalan mundur lagi. Kamu harus bersikeras bahwa malam itu kamulah yang bersamanya. Barulah kita punya jalan keluar. Presiden Lu, aku tidak tahu ramuan apa yang diberikan Chu Sisi padamu. Tapi malam itu, orang yang bersamamu adalah aku. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Aku melihatnya dengan sangat jelas. Itu adalah Chu Sisi. Tidak mungkin. Presiden Lu, orang malam itu jelas-jelas aku. Apa kamu lupa saat kita? Kamu berani meragukanku. Aku akhirnya mengerti. Ternyata, Presiden Lu dia melakukan pernikahan kilat. Iya benar. Dan sepertinya itu karena Presiden Lu dengan salah satu putri keluarga Chu menghabiskan malam bersama. Karena ingin bertanggung jawab, makanya dia datang ke keluarga Chu untuk menikahi putri itu. Tak disangka Presiden Lu begitu kaya. Ternyata dia juga pria yang sangat tulus. Benar-benar pria yang baik. Apa yang harus dilakukan ibu? Aku sangat takut. Apa yang kamu katakan tadi? Apakah itu benar? Apa maksudmu? Kamu melakukannya agar tidak memberikan kesucianmu kepada Chen Guang.
Jadi kamu memilih untuk membantuku? Maafkan aku, Presiden Lu. Malam itu, aku memang terlalu banyak minum. Tapi, kamu memang sangat tampan. Terkadang, takdir pertemuan dua orang memang sulit untuk dijelaskan. Tanda tangani kontrak ini, maka kamu akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di grup Lu. Kamu ingin memberikan saham grup Lu sebesar 20% kepadaku? Grup Lu adalah asetku, kamu adalah istriku. Berbagi harta bersama setelah menikah. Bukankah itu hal yang wajar? Jangan. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menandatanganinya. Apakah kamu tidak ingin menikah denganku? Atau, menurutmu, aku tidak sehebat Chen Guang? Bukan begitu maksudku. Lagi pula, aku juga memanfaatkan situasi saat itu. Hanya dengan menandatangani kontrak ini, mereka akan mendengarkanmu. Bukti bahwa keluarga Chu menjualmu kepada Chen Guang akan terungkap ke publik. Orang jahat pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Baiklah, aku akan menandatanganinya. Ya ampun. Itu adalah grup Lu. 20% sahamnya. Presiden Lu ini benar-benar ingin memberikan sahamnya. Kenapa aku tidak bisa bertemu pria sebaik ini ya? Hanya perlu tanda tangan sederhana, sudah bisa hidup enak dan santai. Chu Sisi, aku tidak akan membiarkanmu dengan mudahnya naik kasta menjadi orang kaya. Orang yang seharusnya menikah dengan Lu Yuan adalah aku. Apa yang ingin kamu lakukan pada istriku? Presiden Lu, Chu Sisi, hanyalah seorang yatim piatu yang tidak punya orang tua. Dia sama sekali tidak pantas untuk keluarga Lu. Jangan sampai Anda bertindak gegabah. Benar sekali. Sisi memang seorang yatim piatu. Meskipun sudah diadopsi oleh keluarga Chu kalian, tapi kalian tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan keluarga angkat. Bahkan kalian ingin membawanya pergi demi melunasi utang. Kami tidak. Presiden Lu, Chu Sisi, dia benar-benar seorang wanita licik yang berhati busuk. Jika dia menandatangani kontrak ini, dia pasti akan melakukan segala cara untuk menguasai grup Lu sendirian. Kalian tidak pantas menyebut Sisi sebagai wanita berhati busuk. Yang aku lihat adalah seorang gadis baik yang berjuang keras demi meraih impian masa depannya. Meskipun dia difitnah oleh keluarga yang dia percayai, bahkan dikhianati, tapi dia tidak pernah lupa untuk bekerja keras dengan tangannya sendiri demi menyambung hidupnya. Kamu bilang wanita seperti itu berhati busuk? Lalu kamu sebenarnya makhluk macam apa? Aku sarankan kamu tetap di sini, baik-baik. Jangan lagi punya pemikiran yang tidak realistis. Setelah menandatangani kontrak dengan Sisi, aku sendiri yang akan menemuimu untuk membuat perhitungan. Ada apa? Apa ada masalah dengan kontraknya? Tidak ada. Aku hanya merasa ini sangat tidak nyata. Padahal baru beberapa hari yang lalu, aku baru menyadari bahwa keluargaku mengkhianatiku demi uang, tapi sekarang tiba-tiba, aku malah menjadi pemegang saham di grup Lu. Selama itu berlian, tidak peduli seberapa lama tertimbun pasir, pasti akan bersinar juga. Lu Yuan, apa kamu benar-benar ingin aku menandatangani kontrak ini? Kenapa kamu bertanya begitu? Aku bukanlah putri kesayangan dari keluarga yang terpandang. Kemampuan kerjaku juga. Tidak ada yang bisa membantumu. Saham 20% ini, rasanya aku tidak sanggup menanggungnya. Apa kamu tahu saham 20% di grup Lu? Berapa nilainya? Sangat banyak. Banyak sekali uangnya. Benar, banyak sekali uangnya. Jika itu orang lain yang bisa mendapatkan grup Lu 20% sahamnya, dia pasti akan menghalalkan segala cara. Tapi sekarang kamu malah bilang, kamu tidak menginginkannya? Bukan begitu maksudku. Bukannya aku tidak mau, tapi jumlah ini terlalu banyak. Aku merasa tidak pantas menerimanya. Kamu adalah nyonya di grup Lu. Tentu saja kamu sangat pantas. Lu Yuan. Sudahlah, cepat tanda tangani ini. Kalau begitu aku akan tanda tangan. Tapi jangan menyesal ya. Siapapun yang menyesal, dialah pecundangnya. Habis sudah. Semuanya sudah berakhir. Wah, sudah ditandatangani. Kontraknya sudah mulai berlaku. Sekarang 1/5 dari grup Lu ini resmi menjadi milik Chu Sisi. Sudah jadi seperti ini pun, kamu masih berani memanggil nama aslinya. Harusnya sekarang panggil Presiden Chu.
unggah kontrak ini ke situs resmi grup Lu. Selain itu, untuk merayakan pernikahan presiden, berikan kepada seluruh karyawan grup Lu bonus pernikahan $10.000 ditambah 3 hari cuti berbayar. Baik, Tuan. Dulu statusmu rendah dan tidak didengar. Mereka tidak percaya pada apapun yang kamu katakan. Tapi sekarang, kamu adalah grup Lu, pemegang saham terbesar kedua, bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu bisa meluapkan semua ketidakadilan yang kamu rasakan selama bertahun-tahun secara sekaligus. Sisi, tenanglah sedikit Sisi. Aku kan kakak yang tumbuh besar bersamamu. Kamu tidak boleh hanya karena mendekati Presiden Lu, menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Chu Yin, seingatku orang yang disukai Chen Guang awalnya, itu kamu, kan? Hari ini adalah hari besar yang membahagiakan. Chen Guang, apa kamu belum mau naik ke sini? Bos, cepat. Apa yang kamu katakan itu benar? Sisi, maafkan aku sekali ini saja. Ini salahku sebagai kakak yang tidak baik. Maafkan aku sekali lagi. Aku pasti akan menjadi kakak terbaik di dunia. Saat aku meminta kesempatan pada kalian, apa kalian memberiku kesempatan? Benar-benar tak disangka, keberuntungan ini akhirnya jatuh ke tanganku. Bawa dia pergi. Baik, Presiden Lu, saya akan segera pergi. Jangan mendekat. Pergilah. Sayangku datang. Jangan, aku tidak mau menikah dengan babi hutan ini. Tuan Chen, tolong beri sedikit saja. Tolong beri sedikit uang, Tuan Chen. Tuan Chen, beri sedikit saja, Tuan Chen. Apa kita biarkan mereka pergi begitu saja? Mana mungkin semudah itu. Orang-orangku sudah mulai mengumpulkan bukti kriminal Chen Guang. Tak lama lagi, dia akan menerima hukuman yang setimpal. Tentu saja, keluarga Chu juga harus menerima hukumannya. Sekarang masalah sudah selesai. Apa pernikahan hari ini mau dilanjutkan? Ataukah aku harus mencari hari baik yang lain, mengadakan pesta pernikahan yang lebih besar untuk menyambutmu? Di sini saja, asalkan Presiden Lu tidak keberatan. Orang yang aku nikahi adalah kamu, bukan lokasi pernikahannya. Selama aku bisa menikah denganmu, aku bersedia melakukan apapun. Kalau begitu, pernikahan dilanjutkan. Sah. Tuan pengantin, sekarang Anda bisa dengan berani, dengan bebas, diiringi tepuk tangan seluruh tamu undangan dan sorakan mereka, untuk memeluk dan mencium pengantin wanita Anda yang cantik. Cium. Akhirnya selesai juga, rasanya seperti baru saja menonton pertunjukan besar. Benar sekali. Lihatlah, Presiden Liu dan Presiden Chu, pasangan yang sangat serasi, sungguh sangat cocok. Tapi, kali ini, keluarga Chu benar-benar sudah tamat, dia tidak akan bisa bangkit lagi, sudah pasti. Sayang, bagaimana perasaanmu? Semuanya terasa seperti mimpi. Kalau begitu, bolehkah aku menciummu sekarang? Kenapa? Apa malam itu masih belum cukup? Malam itu, perhatianku tidak tertuju pada bibirmu. Ayolah, aku ingin merasakannya. Boleh ya? Rasakan saja, tapi kali ini kamu harus menuruti kemauanku. Selesai syuting. Selesai.